الحمد لله خلق آدم بيده من صلصال كالفخار وأرضاه بجواره وأسجد له ملائكة المقربين الأطهار أحمده سبحانه على نعم الغزار وأشكره على مترادف فضله المضرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهروا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada hadirin, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita ketika menghadap Allah yang Maha Rahman. Ketundukan alam semesta terhadap manusia diceritakan langsung oleh sang pemilik alam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulki tajri fil bahri bi amrih wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idhnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Surat Al-Hajj ayat 65. Satu kata yang menjadi fokus bahasan dalam ayat ini adalah kata tunduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunduk berarti menghadapkan wajah ke bawah, condong ke depan dan ke bawah tentang kepala, melengkung ke bawah tentang malai padi, takluk menyerah kalah. Sakhara pada ayat tersebut artinya menundukkan. Muhammad Yunus mengartikan sakhara dengan memaksa kerja tanpa upah. Dari beberapa pengertian tersebut setidaknya mengandung satu pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi melebihi potensi yang dimiliki makhluk lainnya. Dengan demikian mereka takluk, kalah, menyerah dan hormat kepada manusia. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia di atas yang lain. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak yang berpendapat bahwa kelebihan manusia di atas makhluk lainnya adalah karena potensi akal dan berpikir. Bahkan Allah sendiri telah menobatkan manusia menjadi khalifah fil ard atau pemimpin bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Berbeda dengan pendapat para sufi, mereka berpendapat yang menjadi titik unggul manusia dibanding lainnya adalah: pertama,
Menurut Ibnu Arabi, adanya kesempurnaan manusia sebagai lokus atau tempat penampakan nama-nama, asma dan sifat-sifat Tuhan. Manusia disebutkan sebagai ciptaan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam surat Sad ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Yang artinya, Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Kalimatku ciptakan dengan kedua tanganku dalam ayat tersebut menunjukkan betapa istimewanya manusia. Dalam diri manusia terdapat pantulan semua asma Allah, sedangkan makhluk lainnya hanya sebagian saja. Yang kedua, Sayyid Hussein Nasir menyebutkan manusia sebagai satu-satunya makhluk teomorfis atau makhluk eksistensialis yang dapat naik turun martabatnya di hadapan Tuhan. Senada dengan pendapat tersebut, Al-Jilli melihat manusia sebagai makhluk paripurna atau insan kamil. Manusia paripurna inilah disebut dengan khalifah yang sesungguhnya. Bahkan menurut Ibnu Arabi, manusia yang tidak sampai pada derajat kesempurnaan adalah binatang yang menyerupai manusia dan tidak layak menyandang predikat khalifah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Penjelasan tersebut menjadi motivasi penting bagi manusia agar senantiasa menyadari akan kesempurnaan dirinya, mengembangkan dan memelihara agar kelak kembali berada dalam kondisi sebagaimana awal penciptaannya. Teringat satu pertanyaan jamaah dalam sebuah acara kepada Profesor Dr. Quraisyat MA tentang manusia terbaik. Beliau menjawab bahwa manusia terbaik adalah manusia yang dapat menjalankan apa-apa yang jadi tujuan ia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Konsep manusia terbaik dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bermanfaat bagi lainnya. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Yang artinya, dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di akhir khutbah pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada jamaah, marilah kita selalu berusaha untuk menjadikan diri ini tetap istimewa sebagaimana awal penciptaan dan menjadikannya bermanfaat untuk diri dan orang lain serta seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر